Presiden Jokowi kecewa karena kasus COVID-19 di Indonesia memburuk. Angka kasus terus meningkat, ratusan dokter dan ratusan tenaga kesehatan lainnya wafat. Kini, tiba-tiba pemerintah peduli dengan protokol kesehatan. Semua untuk 1 hari pilkada. Dana pilkada ditambah 5 triliun atau 34% untuk kebutuhan protokol kesehatan. Pandemi telah dibajak oleh para oligarki yang didukung pembisnis batubara. Undang-undang Minerba dan Omnibus Law buru-buru disahkan tanpa mendengarkan penolakan masif rakyat. Lalu, setelah pilkada, apakah kesehatan rakyat kembali jadi nomor sekian? Apakah mereka berharap kematian mungkin bisa ditunda setelah pilkada? Penelitian KPK 2015 mengatakan, biaya politik pilkada per paslon bupati atau wali kota itu sekitar 20 miliar dan paslon gubernur sebesar 20-100 miliar. Loh, padahal kekayaan rata-rata paslon hanya 6 miliar, bahkan ada yang modalnya minus dari 15 miliar. Peneliti KPK juga tahun 2018 mengatakan sebanyak 83% dari 198 responden paslon akan memenuhi ambisi para donatur ketika menjabat. Soal janji politik, nggak penting. Rakyat yang susah atau pejabat daerah yang susah? Rakyat, pejabat daerah. Pilkada adalah kunci penting kepentingan oligarki untuk di daerah. Ada 5.599 izin usaha pertambangan di seluruh wilayah yang akan menggelar pilkada serentak. Di 9 provinsi pilgub terdapat 1.359 izin pertambangan dan minerba. Luasnya 4,6 juta hektar atau nyaris setara dengan luas Jawa Timur. Di lokasi pilkada terdapat 196 proyek-proyek strategis nasional atau 98% dari total 201 proyek strategis nasional. Sementara peran pemerintah daerah telah dipangkas habis oleh Undang-Undang Omnibus Law dan juga Undang-Undang Minerba. Pengaturan AMDAL diambil alih oleh pemerintah pusat. Padahal ini instrumen penting pencegahan dampak lingkungan dari investasi di daerah. Pemerintah pusat beri insentif royalti 0% bagi pembisnis tambang. Daerah penghasil tambang tak lagi kebagian dana bagi hasil. Yang tersisa di daerah hanyalah lubang-lubang bekas tambang beracun dan mematikan. Padahal saat ini daerah mengalami krisis lingkungan. Tingkat korupsi semakin menjadi-jadi. Alih-alih sibuk memulihkan lingkungan, para paslon terpilih akan sibuk membayar utang biaya politik. Oke, coba kita tengok para tim sukses paslon ini. Ada yang sumbangan dana kampanyenya dari perusahaan tambang. Contoh, dari Kukar, pasangan Edi Damansyah dan Randy Solihin. Ada juga pasangan calon yang tercatat punya tambang batu bara. Kira-kira nanti apa upaya Bapak? Karena Bapak nanti akan berhadapan dengan kerusakan sumber daya alam, pencemaran dan sebagainya akibat dari penambangan liar tersebut. Sementara kita tidak dapat apa-apa. Silakan Pak. Kalau hari ini nanti dipastikan ada yang ilegal, ke depan saya pingin ini menjadi legal. Bukan cuma terkait dengan pengusaha. Kalau kawan-kawan tengok lagi jejaring tim sukses para pasangan calon itu, mereka juga terhubung dengan Omnibus Law, aturan yang ditolak oleh kita semua. Contohnya, di Pilkada Makassar, ada Erwin Aksa yang merupakan Satgas Omnibus Law. Pilkada Banyuwangi, ada istri dari Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang juga anggota Satgas Omnibus Law. Begitu juga di Pilgub Kalimantan Selatan dan Samarinda. Pasangan calon di sana juga menghadirkan juru kampanye Erlangga Hartanto. Tahu kan dia siapa? Menko Ekonomi yang sekaligus pengusung utama Omnibus Law. Jadi, pilkada adalah jalan oligarki mencari operator Omnibus Law. Apakah pilkada masih berguna?